Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham sektor konsumer. Yang pertama kita bahas ada MNCN. MNCN hari ini ditutup melemah di 2.264 atau turun 0,75%. Value transaksi sebanyak 2 miliar rupiah. Kita lihat asing kemarin net buy 11 juta. Sangat sedikit ya teman-teman. Oke, kita lihat chart daily. MNCN berada di bawah MA200, jadi belum bisa dibilang dia uptrend. Lalu kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya MNCN ini menarik karena dia membentuk chart pattern inverted head and shoulders. Ya, ini left shoulders-nya, ini head-nya, ini right shoulders. Penguatannya ada di berapa targetnya? Target penguatan ada di resist di 312. Jadi potensi MNCN ke depan ada di 312. Nah, sekarang setelah menembus resistnya ini di 262, dia balik lagi ya teman-teman. Jadi dia masih akan mencoba naik ke atas lagi. Oke, MNCN di chart 5 menit hari kemarin ada buangan atau inflow. Kita lihat ini ada buangan jam 10, buangan jam 10.50. Kemudian ini ada yang akumulasi lagi di jam 13. Ini tidak valid karena ini jam penutupan, volumenya gede. Jadi menurut view saya MNCN netral ya untuk Senin depan. Jadi mungkin dia akan sideways di 0% ataupun kalau naik turun hanya di range 1%-an. Oke. Kalau kita lihat dari broker summary, kemarin MNCN itu termasuk distribusi ya teman-teman. Broker yang jual ada DR, BG, ZP, BK, SKI. Sedangkan yang beli ada AT, AZ, XL, CC, dan XC. Ini broker-broker retail teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham LPPF Matahari. LPPF kemarin ditutup merah, minus 15 poin atau minus 0,85%. Value transaksi sebanyak 4 miliar 300 juta. Asing net sell 690 juta. Kita lihat chart daily LPPF apakah menarik. Nah, LPPF ini sebenarnya dia baru saja bagi dividen ya. Dan setelah bagi dividen, dia menguat sampai di 1975. Tapi setelah itu dia langsung turun lagi. Nggak kuat nanjak. Kalau kita lihat dari garis MA, dia masih bertahan di atas MA200. Jadi masih bisa dibilang saat ini LPPF uptrend. Tapi sedang koreksi ke bawah. Oke. LPPF chart 5 menit seperti apa? Apakah ada akumulasi atau buangan signifikan? LPPF di jam 9.10 ada buangan. Ini buangannya cukup gede teman-teman. Lalu diikuti lagi di jam 9.35 dan 9.50 ada buangan. Kemudian ada akumulasi di jam 11. Ini nahan harga ya, ketika turun ada pembeli yang siap menampung. Kemudian jualan lagi distribusi di 14.20. Ini ada akumulasi di 15.30 dan distribusi lagi 15.5. Oke, LPPF berdasarkan chart 5 menit menurut saya dia masih akan downtrend. Minggu depan hari Senin kemungkinan masih akan turun karena hari ini kemarin banyak sekali buangan di LPPF. Kalau kita lihat dari broker summary, LPPF ada distribusi. Broker yang jualan ada BK, AK, NI, PD, EP, GR. Yang beli ada BB, YP, YU, ODXL. Yang jual kebanyakan asing ya ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas saham SCMA. SCMA kemarin ditutup melemah di harga 162, turun 2 poin atau minus 1,21%. Value transaksi sebanyak 75 miliar rupiah. Asing net buy 14 miliar rupiah. Kalau kita tarik sebulan ke belakang, SCMA ini termasuk sering diakumulasi oleh asing ya. Tapi ketika diakumulasi asing, dia malah turun harganya. Jadi lokal malah distribusi dan asing yang nahan. Oke. Sekarang kita lihat di chart daily SCMA. Apakah SCMA membentuk pattern yang menarik? Kita lihat dari MA200 dulu. SCMA ada di atas MA200, jadi bisa dibilang dia uptrend. Dan saat ini sedang menguji support MA200-nya. Kemarin dia menyentuh MA200 dan langsung rebound ke atas, rebound sedikit.
Apakah minggu depan akan jebol? Ya, kita akan lihat. Kalau kita lihat di chart pattern, SCMA ini sebenarnya membentuk chart pattern bearish ya teman-teman. Ini namanya inverted cup and handle. Potensi keberapa? Potensi turunnya. Nah, ini cupnya, ini handle-nya. Potensi penurunan, potensi penurunan ada di 121 ya. Ini dia ada di support kuat ya, potensinya turun ke situ ya. Kalau dia jebol MA 200-nya potensi ke bawah. SCMA potensi downtrend. Kita lihat chart 5 menit SCMA seperti apa. Apakah banyak buangan? Nah, ini SCMA kita lihat ya, teman-teman, ada akumulasi ya, teman-teman. Ini jam 10 ada yang akumulasi, kemudian jam 14 dan 14.45 ini ada yang akumulasi. Di chart 5 menitnya. Berdasarkan chart ini kemungkinan SMA hari Senin atau Selasa akan menguat ya, karena ada akumulasi di chart 5 menitnya. Kalau kita lihat dari broker summary, termasuk semua distribusi, yang jualan ada KZ, YU, PD, CC, MG, NI, YB, kemudian yang beli ada YP, BK, PP, AK, XC, dan XL. Yang beli retail-retail teman-teman ya, dan juga asing BK. Selanjutnya kita bahas saham ACES, Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. ACES kemarin ditutup melemah di harga 575, turun 15 poin atau minus 2,54%. Value transaksi sebanyak 38 miliar rupiah. Asing net sell 15 miliar rupiah. Kalau kita lihat sebulan ke belakang, asing dominan sell. Tapi harga ACES sepertinya naik ya teman-teman. Dan ketika harganya naik, itu dimanfaatkan asing untuk profit taking. Kita lihat ACES seperti apa. Nah, ACES ini sebenarnya menarik ya, karena dia membentuk pattern cup and handle teman-teman. Ini cupnya, ini handle-nya. Nah, target penguatannya jangka panjang ada di mana? Kita lihat. Target penguatan ada di 730 teman-teman. Targetnya ada di 730, ini target jangka panjang ya. Ini juga resist di MA 200-nya. Jadi potensi menyentuh MA 200 sebagai resist, dan juga resist target dari pattern cup and handle ada di 730. Oke, kita lihat chart 5 menit ACES seperti apa. ACES ada buangan besar teman-teman. Ini di jam 9, pas jam 9 ketika pembukaan, dan juga 9:05 ada buangan besar 2 kali ini. Kemudian ini jam 9:45 buangan lagi, dan setelah itu ini ada 2 kali yang nahan harga teman-teman ya. Tapi candlenya nggak full body hijau, candlenya nggak full body, jadi ini bukan akumulasi ya. Ada yang buang dan ada yang nahan, tapi bukan akumulasi. Kemudian di sore hari jam 16 ini banyak yang hajar teman-teman, volumenya gede juga. Oke, menurut saya ACES masih potensi turun ya kalau dilihat dari chart 5 menit, karena banyak distribusi kemarin, banyak yang jualan kemarin. Tapi kalau dilihat dari broker summary, ini termasuk akumulasi, karena yang beli ada broker PD, YP, MG, XL, XC, dan CC. Sedangkan yang jual ada BP, RX, AZ, YP, dan BK. Asingnya dominan jualan, sedangkan yang beli lokal. Nah, ini kalau menurut saya sih minggu depan Senin Selasa ACES masih potensi turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham ERA Jaya Swasembada. Kemarin ditutup di harga 555, 0 poin, tidak menguat ataupun tidak melemah, hanya 0%. Value transaksi sebanyak 44 miliar 700 juta. Asing net sell 11 miliar. Kalau kita lihat sebulan terakhir, asing dominan beli ERA. Kita lihat chart daily ERA apakah menarik? Apakah membentuk pattern tertentu? ERA kalau dari MA 200 dia sudah berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang ERA ini uptrend kuat ya teman-teman. Kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman, walaupun bentuknya nggak sempurna ya. Oke, kita gambar targetnya ada di berapa. Ini left shoulders, ini head, ini right shoulders nya.
Target era ada di berapa ini? Nah, target penguatan era sebenarnya ada di 545, 545 dan targetnya era ini sudah tercapai ya. Jadi dia sedang membentuk konsolidasi lagi, apakah dia akan lanjut ke atas atau akan ada koreksi. Tapi kalau dilihat dari MA200, dia sangat uptrend karena berada jauh di atas MA200. Sedangkan target dari pattern inverted head and shoulders-nya, dia sudah mencapai target di 545. Kita lihat chart daily era seperti apa, yang chart 5 menitnya. Apakah ada distribusi atau akumulasi? Nah, kalau kita lihat ini banyak distribusi ya teman-teman ya. Di jam 9.20, 9.30, jam 10, kemudian jam 11.45 ini banyak distribusi, banyak jualan, ada yang hajar, buang kiri dalam volume besar. Kalau kita lihat dari broker summary pun termasuk small distribusi ya teman-teman. Broker yang jualan ada ZP, CC, AI, XL, KI, GR, CP, MG. Kemudian yang beli ada broker PP, DR, BK, NI, XA, AG, YP, PD, AK, dan SG. Jadi kesimpulannya minggu depan hari Senin atau Selasa era masih potensi turun. Kalau tidak ya dia sideways. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kita bahas saham GJTL. GJTL kemarin ditutup melemah di harga 1125, turun 15 poin sebanyak 1,31%. Value transaksi sebanyak 2,9 miliar. Asing net sell 1 miliar. Kita lihat chart daily GJTL seperti apa. GJTL sangat menarik ya teman-teman ini. Chart patternnya sangat menarik. Dia berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulders teman-teman. Dan dia saat ini juga sedang berusaha menembus MA200. Kalau sudah menembus di atas MA200 berarti sudah uptrend kuat ya teman-teman. Kita lihat targetnya ada di berapa GJTL. Target penguatan GJTL ada di resist pas di 1375. 1375 teman-teman target penguatannya. Dalam jangka panjang semoga tercapai. Tapi kita lihat dulu dari chart 5 menit GJTL, apakah potensi turun atau naik? GJTL kalau kita lihat ini ada distribusi, kemudian akumulasi, distribusi, kemudian akumulasi lagi, distribusi, akumulasi. Netral ya teman-teman sebenarnya. Jadi kemungkinan besar menurut saya besok hari Senin atau Selasa GJTL akan sideways dulu. Kalaupun dia naik atau turun, paling tidak banyak, hanya maksimal 1%. Kalau kita lihat dari broker summary, termasuk small akumulasi. Broker yang beli ada YP, DH, EP, SG, TP, XL. Yang jual ada broker AI, BK, PD, CC, dan YP. Oke, selanjutnya kita bahas saham MAPI, Mitra Adi Perkasa Indonesia. Kemarin ditutup di harga 1.300, melemah 50 poin atau turun 3,7%. Value transaksi sebanyak 40 miliar rupiah. Asing net sell 24 miliar rupiah. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, di saham MAPI, asing kebanyakan jual. Nah, kita lihat ketika asing jual di MAPI, apakah harganya naik atau turun? Harganya sideways ya teman-teman. Jadi asing belum bisa dibilang ambil profit dari lokal, tapi karena dia sideways, jualan tapi sideways. Oke, kita lihat dari MA200, MAPI di bawah MA200 belum bisa dibilang strong uptrend. Jadi hati-hati kalau trading di saham yang belum uptrend seperti ini. Kalau kita lihat dari chart pattern, dia tidak membentuk chart pattern apa-apa. Dia sedang konsolidasi ya. Ini sideways ya di sini ya. Di range 1395 sampai 1260. Dia sedang sideways. Naik turun tiap hari. Oke, kita lihat MAPI chart 5 menit, apakah ada buangan kemarin? MAPI. Kita lihat MAPI ini jam 9.50 ada buangan. Ini kemudian ada lagi buangan gede jam 13.30, setengah 2. Jadi
Ini ada buangan lagi 14.35. Jadi wajar ya MAPI turun karena banyak yang buang kemarin. Dan kalau kita lihat dari broker summary pun termasuk big distribusi ya. Yang jualan ada broker ZP, KZ, BK, CC, TP, KI, RX. Kemudian yang beli ada broker OD, PD, YP, XL, AZ, AI, KK, BP. Jadi potensi minggu depan hari Senin atau Selasa MAPI masih potensi turun. Karena hari kemarin tanggal 28 MAPI banyak yang jualan. Oke, kemudian kita bahas saham auto. Auto kemarin ditutup menguat di harga 2110, naik 20 poin atau naik 0,95%. Value transaksi sebanyak 6 miliar 800 juta rupiah. Asing net buy 287 juta rupiah. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, asing konsisten beli ya, hanya 2 kali jual, sisanya beli terus. Jadi ini pertanda bagus ya, karena asing koleksi terus. Kita lihat auto apakah menarik chart patternnya. Auto masih berada di bawah MA 200, jadi belum uptrend kuat. Kalau mau trading ya ini nunggu tembus MA 200 dan juga nembus resist di 2230. Nah ini kalau resist 2230 ini tertembus, ini sebenarnya potensi membentuk pattern cup and handle teman-teman. Tapi syaratnya dia harus naik ke atas setelah ini, bukan koreksi ke bawah. Jadi ini harus naik ke atas supaya valid pattern cup and handle-nya. Targetnya jika pattern cup and handle-nya valid, dia memiliki target penguatan di targetnya ada di 2780 kalau chart pattern cup and handle-nya valid. Tapi kita lihat dulu dari chart 5 menit dulu. Seperti apa? Apakah ada buangan atau banyak yang akumulasi? Tanggal 28 kemarin, nah ini jam 9.50 ada volume besar, tapi ini netral ya teman-teman. Nggak full body candle, jadi bukan HK ya. Nah ini netral juga. Ini netral, netral, netral. Nah ini ada buangan gede. Oke. Sebenarnya overall netral ya, hanya 1 kali buangan, sisanya ya juga ada akumulasi tapi tidak signifikan karena ini sepertinya menahan harga penjualan. Ada yang banyak jual tapi ditahan. Jadi candlenya hijau tapi nggak full body, tapi volumenya hijau. Oke, kalau dari broker summary auto netral. Broker yang jualan ada AI, BB, YP, DR, SQ, OD, XC, HD. Yang beli ada broker asing AK, CC, kemudian retail XL, asing lagi BK, KZ, YU, XA. Potensi minggu depan auto menurut saya sideways karena yang jualan dan yang akumulasi seimbang menurut saya. Hari Senin atau Selasa minggu depan auto sideways. Oke, selanjutnya kita bahas saham RALS. RALS ini setelah bagi dividen dia turun terus teman-teman. Nah hari ini RALS ditutup melemah di 406, turun 2 poin atau sebanyak 0,49%. Value transaksi sebanyak 7 miliar rupiah. Asing net buy 1,8 miliar rupiah. Kita lihat chart daily RALS seperti apa. Nah RALS ini setelah bagi dividen langsung turun ya teman-teman, tanpa ada perlawanan ya. Ini merah terus selama 4 hari, merah. Kalau dari MA 200 sebenarnya dia masih uptrend karena dia masih berada di atas MA 200. Kita lihat chart RALS di 5 menit apakah ada potensi naik atau turun. RALS ini ada buangan di jam 9.05, kemudian buangan lagi di 9.20, kemudian ada yang HK ini, ada yang akumulasi di 9.25, lalu ada akumulasi lagi di 10.45, ini netral, dan sorenya ada buangan lagi di 15.40. Nah makanya ini netral sebenarnya ya, banyak yang akumulasi tapi distribusinya juga gede, makanya dia minus cuma 2 poin atau 0,5%, nggak banyak karena ya seimbang antara yang banyak yang HK, yang HG juga seimbang. Kalau dilihat dari broker summary pun netral ya teman-teman, ini top 3, top 5 average-nya netral semua. Yang jualan ada broker YP, RX, DR, XA, IF, OD, SG, sedangkan yang beli ada BB, AK, YU, MG, NI, dan KK. Potensi minggu depan hari Senin atau Selasa RALS sideways, atau kalau dia naik atau turun ya maksimal 1% lah. Oke, selanjutnya kita bahas saham film.
Film ini kemarin ditutup di harga 2460, melemah 150 poin atau turun 5,74%. Value transaksi sebanyak 28 miliar 300 juta. Asing net sale 15 miliar rupiah. Kita lihat chart daily film apakah menarik. Film ini berada di bawah MA 200 ya. Jadi belum bisa dibilang uptrend ya, belum uptrend untuk film. Sedangkan kalau dilihat dari chart pattern, dia kalau berhasil balik ke atas membentuk cap and handle, tapi ini malah balik ke bawah. Ini sepertinya nggak jadi membuat pattern cap and handle ini. Dia potensi turun lebih dalam lagi karena sudah beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dia hampir merah terus. Hanya 1 hari yang nggak gerak, sisanya 5 hari merah terus. Kita lihat chart film di 5 menit. Film seperti apa? Nah, ini di jam 9 dan 9 lebih 5 menit ada buangan, teman-teman. Buangan yang cukup gede ya ini. Terus ini ada buangan tapi nggak ada volume ya. Jadi karena ada 2 buangan gede ini, menurut saya hari Senin atau Selasa minggu depan film potensi melemah. Kalau dilihat dari broker summary pun ada big distribusi ya. Broker yang jualan ada ZP, RX, BK, KZ, CP. Ini broker-broker asing yang jualan. Kemudian yang net buy ada CC, TP, YU, YP, XL. Potensi film minggu depan turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham IMAS. Saham IMAS kemarin ditutup tidak bergerak ya, sideways di harga 910, 0 poin atau 0% gerakannya. Value transaksi sebanyak 200 juta. Ini nggak liquid ya IMAS ini. Lalu asing net buy 17 juta rupiah. Oke, kita lihat IMAS. IMAS Indomobil Sukses Internasional. IMAS kita lihat chart daily, dia konsolidasi teman-teman. Dia tidak membentuk chart pattern apapun. Kalau kita lihat dari MA 200, dia masih berada di bawah MA 200, belum bisa dibilang uptrend. Tapi dia sudah mulai mendekati MA 200. Jadi mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan ada persilangan karena dia sedang dalam jangka pendek trennya naik. IMAS kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. IMAS ini di jam ini netral teman-teman. Ini netral semua ini. Ada 1 buangan di jam 13.35 dan 14. Buangannya kecil tapi ini. Jadi menurut saya netral ya ini IMAS. Nggak gerak. Minggu depan Senin Selasa juga nggak gerak. Kalaupun naik turun ya paling di range 1% saja. Kalau kita lihat dari broker summary, IMAS normal distribusi. Broker yang jualan ada YP, CC, PD, EP, yang beli SQ, BK, DR, XA, dan KK. Oke, selanjutnya setelah IMAS kita bahas SMSM, Selamat Sampurna. Kemarin ditutup melemah di harga 1865, turun 20 poin atau minus 1,06%. Value transaksi sebanyak 4 miliar rupiah. Asing net sell 2,4 miliar rupiah. Jadi asing ya, yang transaksi asing doang nih sepertinya teman-teman. Yang transaksi jual beli. Kita lihat SMSM. SMSM dia baru saja jebol MA 200 teman-teman. Potensi turun ke bawah ini. Dia setelah menembus MA 200 beberapa hari, kemudian ada buangan besar ini dalam 1 hari. Turun dalam volume besar. Candlenya full body merah, kemudian esoknya disusul ada merah-merah lagi. Jadi menurut saya SMSM potensi turun ke bawah kalau dilihat berdasarkan MA 200-nya. Kalau dilihat dari chart pattern, sebenarnya dia potensi membentuk inverted head and shoulders ya. Ini potensi sebenarnya untuk SMSM. Tapi ya dia nggak berhasil menembus. Dia hanya sekali tembus, setelah itu malah turun ke bawah. Jadi sepertinya potensi pattern inverted head and shoulders untuk SMSM batal. Kita lihat SMSM di chart 5 menit. SMSM ini di jam nah ini netral teman-teman, nggak banyak buangan. Nah ini ada buangan kecil di jam 11 dan jam 11.15 ada 2 kali buangan kecil.
kemudian dia rebound ya, tapi tanpa disertai volume. Ini ada 1 kali inflow, ini akumulasi kecil juga. Jadi menurut saya SMXM masih potensi turun ya, sama kayak kemarin, tapi turunnya hanya 1% segini ya. Mungkin turun 10 poin atau 20 poin minus 1, persenan, 1,06, 1,10% ya segitulah. Untuk broker, akumulasi broker termasuk distribusi. Yang jualan ada YU, BP, TP, JP, RX, BK, IU, FZ, sedangkan yang beli ada AK, PD, CC, OD, XL, dan CP. Oke, selanjutnya kita bahas saham HRTA. HRTA kemarin ditutup di harga 605, melemah 10 poin atau turun 1,62%. Value transaksi sebanyak 12 miliar 500 juta. Asing net sell 1 miliar 100 juta. Kita lihat chart daily HRTA. HRTA berada di atas MA200. Jadi bisa dibilang HRTA ini strong uptrend. Kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya ini seperti membentuk pattern rounding bottom. Oke, target penguatannya ada di mana? Dari chart pattern rounding bottom. Nah, targetnya sudah tercapai ya, penguatannya di 680. Target penguatan ada di 680 untuk HRTA sudah tercapai, dan sekarang arahnya sepertinya akan turun ke bawah lagi. Ini akan menguji MA200-nya. Karena setelah mencapai target dia turun ya teman-teman, dalam beberapa hari turun, walaupun ini ada perlawanan, terus ini ada volume merah-merah dalam beberapa hari. HRTA, kita lihat chart 5 menitnya. HRTA kita lihat di jam 10 ini akumulasi ya. Akumulasi gede ini 10.15. Tapi setelah diakumulasi volume harganya malah turun ini. Tapi tidak ada buangan yang cukup besar ya teman-teman untuk HRTA. Kita lihat dari broker summary dulu, ada big distribusi. Yang jualan ada BP, ZP, PT, AK, BK, LG, AI. Ini asing-asing ya teman-teman. Sedangkan yang beli ada EP, XL, YP, TP, GR, YP. Yang beli retail-retail. Potensi HRTA untuk minggu depan menurut saya akan netral ya. Dia mungkin akan sideways karena ini ada volume besar ini yang masuk. Walaupun secara broker summary menunjukkan ada distribusi gede. Potensinya sideways. Oke, selanjutnya saham MAPA. Kita bahas saham MAPA. MAP Aktif Adi Perkasa. Kemarin ditutup di harga 705, melemah 35 poin atau turun 4,72%. Value transaksi sebanyak 33 miliar 200 juta. Asing net sell 8 miliar 800 juta. Kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, asing dominan jualan saham MAPA. Kita lihat chart daily MAPA seperti apa. MAPA ini menarik ya. Kalau kita lihat dari MA200, sebenarnya dia ada di bawah MA200. Jadi belum bisa dibilang strong uptrend. Tapi kalau kita lihat dari ini chart pattern, dia potensi membentuk cup and handle teman-teman. Syaratnya dia harus menembus. Nah ini dia harus tembus ini. 770 harus ditembus. Ini malah merah ini. Belum sempat nyampe 770, belum membreakout, tapi dia malah merah. Ya, apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan berhasil menguji? Ya, kita lihat saja. Oke, kita lihat dari 5 menit MAPA. Chart 5 menitnya apakah ada akumulasi atau banyak yang distribusi. Oke, ini di jam 9 ada akumulasi, kemudian turun ya, ini ada buangan 2 kali di jam 9:05 dan jam 9:10. Lalu ada buangan lagi di jam 9:55. Ada buangan lagi teman-teman di 14:10. Jadi banyak buangan ya, banyak yang distribusi untuk saham MAPA. Makanya dia turunnya cukup gede karena yang haki cukup besar volumenya. Turunnya sampai 472%. Kalau kita lihat dari broker summary pun menunjukkan big distribusi ya. Dengan broker yang jualan ada broker asing yaitu AK, BK, TP, CC, PP, RX, CP, GR. Yang beli broker retail yaitu YP, kemudian XL, OD, BP, JP, XC. Menurut saya minggu depan potensi saham MAPA masih turun lagi. Karena banyak yang jualan dengan volume besar dan broker summary pun menunjukkan distribusi. Oke, saham selanjutnya kita bahas saham Kepik MNC Land. Kemarin ditutup di harga 126,
menguat 5 poin atau naik 4,13%. Value transaksi sebanyak 64 miliar 500 juta. Asing net buy 3 miliar rupiah. Kita lihat chart daily KPIG. KPIG seperti apa ya? Ini sebenarnya sideways ya. Dia berada di bawah EMA 200, jadi belum bisa dibilang uptrend. Dan gerakannya ya dia dari harga berapa ini? 134 sampai 104 ya, di range itu aja selama 2 bulan 3 bulan lah, ini dari 3 Maret sampai 29 Mei ya, ini 3 bulan dia nggak gerak ya, ini di situ-situ aja untuk KPIG. Kita lihat chart 5 menit KPIG apakah menarik. KPIG ini ada buangan di jam 9.40, kemudian ada akumulasi 11.35, akumulasi lagi 13.30, akumulasi lagi 13.40, dan ini ada akumulasi lagi ya di jam 13.50. Kemudian ini ada akumulasi 14.40 dan ada buangan di 14.45. Jadi lebih dominan akumulasi ya, makanya dia juga naik karena banyak yang HK, hajar kanan. Oke, kita lihat dari broker summary termasuk normal akumulasi dengan broker yang beli ada AK, YP, AI, BK, NI, DR, ini dominan asing yang beli. Kemudian yang jualan broker-broker lokal seperti CC, EP, YP, DH, AZ, AG, dan KK. Potensi minggu depan untuk KPIG menurut saya masih potensi naik karena banyak yang akumulasi di hari Rabu kemarin tanggal 28 Mei. Minggu depan potensi naik untuk KPIG. Terakhir kita bahas saham MPMX. MPMX ini mau bagi dividen ya teman-teman, jadi hati-hati kalau mau masuk MPMX. Oke, MPMX kemarin ditutup di harga 1095, melemah 5 poin atau turun sebanyak 0,45%. Value transaksi sebanyak 20 miliar rupiah. Asing net sell 7 miliar rupiah. Kita lihat MPMX. MPMX ini beberapa hari asing jualan ya, jadi ketika dia naik asing take profit terus menerus, tapi harganya tetap naik. Ini menarik ya untuk MPMX. MPMX juga berada di atas MA 200, jadi bisa dibilang MPMX sangat uptrend. Kalau kita lihat dari chart pattern, MPMX sebenarnya tidak membentuk chart pattern apa-apa ya, tapi mirip dengan rounding bottom. Kita lihat ini seperti rounding bottom ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini targetnya di mana? Nah, karena MPMX saham yang cukup lelet, gerakannya lambat ya untuk MPMX. Karena banyak value investornya, itu kurang volatil. Jadi mungkin 11% naiknya ini sudah termasuk cukup bagus ya. Target penguatan ada di 1150 dan saat ini di 1095. Kurang sekitar ya 65 poin lah. 55 poin ya. 55 poin untuk mencapai target. Ya apakah tercapai sebelum bagian dividen ya, semoga saja tercapai penguatannya di 1050. Oke. Kita lihat chart 5 menit MPMX. MPMX kemarin jam 9 distribusi jualan langsung jam 9, kemudian ada akumulasi. Nah ini kemudian ini netral, ini ada buangan, ini netral, ini ada yang akumulasi lagi, terus ini ada yang buang lagi. Jadi overall netral ya teman-teman, walaupun dari broker summary menunjukkan ada big distribusi. Broker yang jualan ada PD, DP, NI, KI, BK, DR, yang beli ada YP, XC, AO, XL, SK, DH. Yang beli mayoritas broker retail. Tapi kalau kita lihat dari chart 5 menit, ini netral teman-teman. Jadi potensi menurut saya MPMX akan sideways, kalau tidak bergerak naik turun mungkin di range sampai 1% lah segitu. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan analisis teknikal kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.